Oke, kembali lagi di Logo Kreatif yang namanya channelnya bakal gue rubah pakai nama gue sendiri, jadi Rex the Rex. Terima kasih banyak yang udah pada subscribe. Sampai saat ini gue dapet 100 subscriber. Gue cukup bersyukur dan gue nggak nyangka banget juga gue dapet 100. Walaupun cuma 100 terhitungnya ya, tapi itu angka yang cukup banyak bagi gue yang kontennya juga belang bentong kayak gini. Dan kali ini gue nemuin iklan lagi. Iklan yang ngebuat gue dapet 10.000 viewers pertama gue. Iklan Gosen. Sangat menarik, dia ngebuat episode lanjutannya lagi ternyata. Dan terus pakai orang yang sama lagi. Dan mungkin naskahnya lebih brutal lagi, lebih mencoba memainkan banyak hal lagi. Nggak kayak kemarin yang Gosen Ariel itu banyak mainkan easter egg kata mungkin, dan atau easter egg tentang Arielnya. Mungkin di sini akan memainkan easter egg tentang Gosen, atau mungkin akan menunjukkan campaign Gosen yang baru yang akan memberikan iklan-iklan dari Arielnya lagi gitu. Iklan-iklan yang diperankan oleh Ariel lagi. Akan ada iklan berkelanjutan dan sebagainya, dan ini iklan keduanya. Setahu gua iklan keduanya Gosen, iklan berdurasi panjangnya yang membawa Ariel lagi sebagai talentnya. Seperti apa reaksi gua dan analisa gua terhadap iklan ini? Tonton sampai selesai. Ariel lagi main kursi roda. Wira usaha. Lebih cocok wira susah. Susah buat nilai usaha. Mesti banyak belajar dari yang udah jadi bestseller. Biar usaha kecil jadi best. Asli awal-awal. Ini orang nyariin sholat itu terus lagi. Sar. Ini kiat jitu jadi bestseller. Oh, Ariel kecil. Jadi bestseller harus cepat respon chat customer. Pas kirim paket harus pakai yang cepat nyampe juga. Bestnya Gosen aja. Bestseller itu bikin kemasan yang praktis. Wow, kalian luar biasa. Kalau kemas nggak usah ribet mas, kayak Mas Dimas aja. Pas kirim paket, pakai yang praktis dijemput dan diantar. Bestnya Gosen aja. Wait. Ini iklan kayak iklan kemarin, ini banyak easter egg-nya. Dan kita bisa lihat di menit ke 103. Sini ada pegawai teladan Januari, Februari, Maret, Ariel. Aduh. Bestseller itu harus bisa pastiin paket aman, jangan malu-maluin. Loh, kok malu-maluin? Permainan kata lagi dimulai oleh Ariel Noah. Biar aman. Nama orangnya packaging. Daripada ribet malu-maluin, mending pakai pengiriman yang dijamin aman. Bestnya Gosen aja. Ini belakang. Pentriku, hancurkan lagi. Kau hancurkan pentriku, ku melihatmu. Pakai Gosen ada ekstra asuransinya juga kan Pak? Iya dong, aman. Mari Pak. Ini apa? Itu boril. Iya, ini boril. Emang sih, Boril. Bestseller itu harus bisa kasih bukti kalau barangnya real. Ini sepatu. Ini sepatu yang ada di box sepatu. Kayaknya ini sepatu Geoff Max deh. Gue pernah lihat desain ini di Geoff Max.
Dan emang sekalian Ariel juga brand ambassador di situ. Kalau ini foto Ariel. Kalau saya Aris. Ini orang yang mirip Ariel deh. Gue tahu, dia sering diundangin lagi ke TV-TV dulu. Yang mana sih? Pas kirim paket, pakai yang bisa kasih bukti kirim Ya, saya foto dulu ya. dan terima barang juga. Bestnya, gosen aja. Jadi bestseller itu harus hemat atur ongkos biar nggak boncos. Artis Ariel gratis. Pas kirim paket harus hemat juga. Bestnya gosen aja. Ongkir mulai dari Rp5.000. Dan biar lebih erat sama customer, kasih notes manis. Nih, kayak gini nih. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati. Salah. Lirik lagu dia. Terus melangkah dengan sepatu aku, dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Ini gue kenal deh setnya. Anjir, kertasnya kecil dong. Oke, karena tadi pemeran Arielnya kecil, kertasnya juga ikutan kecil. Oke. Gila, ini iklan entertain banget lagi, ngehibur banget. Gak kebaca. Tapi gue merasa kenal deh tadi deh. Mana ya? Kita mulai dari, bentar. Sedikit aja kita ulangin. Nih, set yang ini di menit ke 252, set yang ini tuh setnya David Gadgetin. Dan emang beneran dari mulai AC-nya, posisi AC, komputer. Kayaknya komputer nggak di situ, tapi ada gantungan dengan potnya, raknya, lampu, backgroundnya cuma kurang hijau aja karena kan David Gadgetin warna hijaunya hijau Tokopedia. Dan ini kayaknya ini cuma untuk menyesuaikan dan emang ngeparodiin si David Gadgetin aja. Dan biar lebih erat sama customer, kasih notes manis. Nih, Dan kayak karena gini. Arielnya kecil, yang dikasih kertasnya juga kecil. Ini lucu sih. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati. Salah. Terus melangkah dengan sepatu aku, dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Gak kebaca ini. Itu masih lucu banget sih itu. Kenapa? Gak kebaca dong. Ya gue tahu kertasnya kecil. Semua orang di sini ketawa juga lagi. Kok kosong? Punten Kang, setna tacan beres. Oh. Mas, jadi gini. Saya belum selesai ditulis. Masih banyak soalnya. Oh, terus gimana? Scriptwriter. Closing, hei. Capek ya. Ternyata, jadi bestseller itu harus selalu kasih yang best. Jadi pas kirim juga harus best. Bestnya gosen aja. Bagus sih iklannya. Ada banyak Easter egg. Kayak tadi ada beberapa nama yang gua dapetin. Ini ada styrofoam, plesetan dari styrofoam. Terus ada rapia, ada packaging, plesetan dari packaging. Iklan yang bagus, lebih niat daripada iklan yang kemarin Gosen. Jadi mari kita langsung masuk ke analisanya. Oke, iklannya benar-benar menarik banget. Tapi sebelum gue mulai analisa iklannya, gue disclaimer kembali bahwa hal ini semata-mata sepengetahuan gue doang, kesotoyan gue doang dari apa yang gue baca, apa yang gue pelajarin, dari jurnal-jurnal yang gue baca, dari dosen-dosen yang ngajarin ke gue, dan juga dari
obrolan-obrolan yang biasanya gue lakuin bersama teman-teman gue tentang dunia kreatif. Jadi pertama, iklan ini benar-benar membawa nuansa yang cukup mirip dengan iklan pertama yang kemarin, iklan Gosen pertama yang Ariel kemarin, tapi banyak banget Easter egg yang diberikan. Mungkin apa yang gue lakuin di react gue yang tadi, yang kalian tonton tadi, itu bukan memberikan ya. Gue menebak-nebak ada apa aja sih Easter egg di dalamnya tadi kan, yang asal langsung react gitu. Tapi untuk kalian semua yang udah nonton berulang-ulang, mungkin menemukan lebih banyak lagi Easter egg di dalam iklan ini. Tadi gue nemuin seperti ada rapiah, terus ada styrofoam, packaging. Itu tuh bagi gue, ngebuat orang lain enjoy untuk menontonnya. Ngebuat orang lain pengen nonton ini berulang-ulang. Sehingga apa yang ditonton berulang-ulang akan menempel di benak target audience. Itu pertama. Terus selanjutnya, selain untuk nempel ke target audience, iklan ini ngebawa apa yang selama ini ada dalam sosok Ariel. Ada dalam sosok Ariel ini bukan cuma tentang karismanya, tapi viralnya dia. Kemarin tuh sempat viralnya Ariel yang dia nyanyi pakai sepatu roda. Di situ ditampilin juga dalam iklan ini. Lalu ada juga Aris yang kita tahu bahwa dia itu mirip Ariel. Gue nggak tahu nama aslinya Aris atau bukan, tapi di dalam iklan ini disebut Aris. Iya, dia mirip Ariel. Sering banget diundang ke berbagai acara TV bahwa ada orang mirip artis gitu kan. Terus juga Ariel ngeluarin jargonnya, kalian luar biasa. Lalu iklan ini ngebawa nuansa yang menyegarkan seperti yang tadi gue bilang. Ngebuat orang pengen nonton berkali-kali, menghibur. Terus juga Easter egg-nya itu ngebuat orang mencari-cari. Cukup unik, cukup bagus banget sih tapi sih. Ini bagus banget, parah. Gue nganalisanya juga bingung banget. Ini gue react langsung analisa sih. Jadi hal-hal yang tidak terduga dalam iklan ini juga cukup banyak. Gue ngebahas dari Easter egg dulu. Ada David Gadgetin. Dia naruh David Gadgetin dengan proper, dengan niat. Bajunya sama, proporsi orangnya sama, latar belakangnya sama. Raknya juga mirip. Penempatan AC, jendela. Terus juga ada tempat dinding gantungnya itu yang naruh gantung headphone-nya. David Gadgetin juga ada. Ini iklan yang proper, sungguh sangat niat dan juga memberikan angin segar baru untuk iklan di Indonesia, bahwa iklan itu tidak hanya harus memberikan informasi terus-menerus, menjual terus-menerus, tapi dengan adanya iklan yang enak untuk ditonton, itu akan ngebuat orang lain nyaman untuk nonton iklannya sampai akhir. Sama kayak yang gue lakuin tadi. Sangat nyaman sekali. Lalu yang kedua seperti yang kalian ketahui, kalau iklan itu kan, ini selalu gue ulang-ulang sih terhadap analisa iklan gue. Kalau iklan itu nggak selalu berhubungan dengan jual-menjual, tapi juga memberikan informasi baru atau memberikan insight-insight terhadap penontonnya. Apa sih yang bisa diberikan oleh jasa atau produk ini kepada kalian sehingga kalian ingin menggunakannya. Ya itu menjual sih. Tapi ya tidak hanya hard selling lah, seperti itu. Nggak hanya hard selling, tapi juga bisa soft selling yang amat sangat soft, terbungkus rapi, seperti dalam iklan ini. Tadi ada yang, kalau kalian lihat yang bagian scene main bola, yang kiper, itu memberikan banyak informasi gimana kalau kalian menggunakan Gosen. Pengirimannya cepat, segala-galanya pokoknya cepat. Terus juga di dalam iklan ini juga selanjutnya ada informasi mengenai gimana kalau kalian menjadi seorang penjual, wirausaha. Ya emang susah sih jadi wirausaha. Tapi memang begitu gitu.
Di sini dikasih tahu tips-tipsnya. Ada satu tips ke tips lainnya lagi, yang kemasan hingga notes manis. Ada catatan notes manis dari Ariel untuk yang mirip David Gadgetin, yang kertasnya kecil itu tuh. Itu cukup mengocok perut juga sih itu yang kertas kecil. Itu memberikan informasi dari awal hingga akhir bahwa gini loh, untuk menjadi wirausaha. Memang nggak ada, sekilas kita berpikir nggak ada hubungannya dengan gosen. Tetapi kalau kalian pikir lebih dalam lagi, sebagai seorang wirausaha di sekarang ini, itu sangat erat hubungannya dengan jasa pengiriman, termasuk gosen ini. Jadi gosen ini mencoba memberikan tips terhadap orang yang ingin membuka usaha, bahwa packagingnya harus rapi, produknya, terus juga pengirimannya harus cepat, dan hal lain-lainnya itu berhubung dengan jasa yang diberikan gosen. Sangat berkaitan bahwa gosen ini pengirimannya cepat, lalu juga ada tadi bukti pengiriman. Itu sangat bagus menurut gua. Jadi dia menyenggol apa yang berhubungan dengan produknya. Tidak berhubungan dengan produknya langsung, tapi kita coba senggol, ternyata masih nyatu, masih satu jalur. Narasi yang diberikannya juga, naskah dalam iklan ini lebih niat daripada yang diberikan. Oke. Naskah yang diberikan dalam iklan ini lebih niat daripada yang diberikan di iklan gosen yang pertama. Dia masukin banyak judul lagu Ariel, dia masukin apa yang pernah viral yang berhubungan dengan Ariel, yang bersenggolan dengan Ariel, hingga yang engagement-nya cukup besar yang berhubungan dengan wirausaha. Dia masukin David Gadgetin. David Gadgetin itu kita tahu sebagai salah satu reviewer teknologi, walaupun di situ nge-review sepatu. Terus dia masukin gudang. Kita tahu bahwa sekarang masa pandemi banyak orang yang ngebuka online shop, jadi masukin gudang. Di situ ada gudang pengiriman, bagaimana orang memperlakukan produknya, hingga jokes-jokes receh yang masih muncul, kayak yang jangan malu-maluin. Lah, kok malu-maluin? Yang palu itu beneran mind blowing sih itu. Yang palu itu juga, ya jangan malu-maluin. Terus naskahnya juga dibuat sangat apik, di mana Ariel di sini bukan seorang yang profesional dalam berakting. Dia menunjukkan keprofesionalnya dalam berakting sehingga dia tidak terlihat profesional. Seperti di awal dia terlihat canggung pas menggunakan sepatu roda, terus ngomong bla 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 bla, naskah dia, dan menjadi best dari usaha kecil menjadi best SAR. Itu kan kayak kelihatan dia tuh orang yang nggak bisa acting gitu loh. Padahal itu memang mungkin yang sudah direncanakan dalam naskah tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita coba bahas naskah lagi. Nah ini nih, yang si Ariel kecil ngasih notes manis ke David Gadgetin. Seseorang yang dibuat mirip dengan David Gadgetin. Di naskahnya itu tuh mencoba menuliskan bahwa ada sebuah pesan manis yang ingin disampaikan oleh gosen kepada orang-orang yang menggunakan jasa gosen. Bukan setahu gue ya, tapi ya ngepasnya kenapa ditaruh David Gadgetin, karena dia adalah reviewer yang cukup terkenal di Indonesia. Seorang reviewer pasti cukup akrab dengan yang namanya jasa pengiriman. Dia akan membeli suatu produk, lalu akan dikirimkan ke dia, dan setahu gue juga kayaknya David cukup dekat deh dengan Gojek atau dengan Grab, nggak tahu. Pokoknya dia cukup dekat dengan jasa pengiriman, dan itu cukup relate dengan iklannya yang mengiklankan tentang gosen. Ini kan cukup terfokus terhadap gosen. Lalu seperti iklan yang awal,
iklan Gosen yang pertama kali ada Arielnya itu, permainan diksi dalam iklan ini lebih ditingkatkan. Kita semua tahu bahwa ada kayak kemas kayak Mas Dimas aja. Kemas kayak Mas Dimas aja. Itu kan ada permainan diksi ya, kayak aja Mas Dimas, kemas Mas Dimas gitu. Terus ada Easter egg lain yang dimasukkan supaya orang lain terhibur untuk nontonnya dan lebih penasaran untuk mencari tahu ada Easter egg lain apa lagi sih yang disampaikan oleh Gosen. Lalu selanjutnya kita coba bahas dari sisi campaign. Jadi kayak sebelumnya tuh gue kan nyebut bahwa ini tuh akan jadi campaign yang besar. Perkiraan gue bahwa Gosen ini akan memasukkan Ariel dalam satu iklan ke iklan lainnya mirip seperti GoPay menggunakan komik tahi lalat, animasi komik tahi lalat. Jadi dalam campaign ini dia mencoba memperkenalkan ketepatan Gosen, lalu sekarang tentang kemasan Gosen, tentang apa sih keamanan Gosen, lalu nanti mungkin kedepannya ada lagi yang lainnya. Sekarang juga campaign ini juga mulai merambah ternyata ke sisi offline. Jadi kemarin sempat lewat di timeline Twitter gue bahwa campaign ini tidak hanya dilaksanakan secara online, tidak hanya berada di iklan YouTube yang sepanjang 4 menit 13 detik, tetapi juga bekerja sama dengan toko buku Gramedia. Jadi kalau kalian sadar, notes bukunya Gosen ini yang tadi kita lihat ada beberapa halaman, ada kayak yang keemasan, notes manis dan lainnya, itu dijual di Gramedia dan masuk ke area bestseller. Ini untuk kalian yang tinggal di Jakarta ya. Gue nggak tahu di daerah lain apa ada atau enggak, karena gue juga nggak ngecek di Gramedia di kota gue. Jadi dia ada di sisi bestseller dan memang bukunya, kalau kalian tahu kan yang sering ke Gramedia, tahu bahwa buku bestseller itu memiliki rak sendiri, terus dia tertumpuk banyak supaya orang tidak perebutan untuk membelinya. Gosen melakukannya bersama dengan Gramedia. Nah, gue lupa Gramedia mana ya. Nah, ini bakal kita skip dulu. Gramedia. Nah, ada di Gramedia mana ini ya? Ada di Gramedia Central Park. Oke, ketemu nih. Ada di Gramedia Central Park dan buku ini gratis. Jadi untuk kalian semua, kayaknya sekarang nggak tahu masih ada atau enggak campaign offline ini, sebuah penempatan iklan offline ini masih ada atau enggak. Coba kalian cek aja ke Gramedia Central Park. Tapi ini campaign yang niat, di mana kemarin kasus COVID sudah turun, di mana orang sudah mulai bisa beraktivitas lagi di luar. Mungkin ada yang kangen untuk berada di Gramedia lagi, diri baca, dan Gramedia melakukannya, Gosen melakukannya dengan cara yang menurut gua ampuh, di mana dia menaruh iklan ini lalu menaruh lagi di secara offline, menjadi pembicaraan di media massa, di media online. Ini nanti gua tunjukin gambarnya di sekitar sini, gitu kan. Ini ada dari unggahan Instagramnya Gramedia Central Park juga ada. Lalu juga ada juga beberapa orang yang membagikan pengalamannya melihat buku nyata ini, melihat iklan campaign Gosen ini secara nyata. Jadi bukunya itu cukup tebal, sekitar
segini, gitu kan. Isinya notes, isinya kosong. Jadi kalau kalian lihat isinya itu kosong, cuman ada satu halaman. Ini gue membagikan dari pengalamannya Musfiks MUSFICS di Twitter. Jadi bukunya cukup tebal, terus juga ada halamannya, halaman kosong, tapi ada halaman yang ada isinya juga di dalamnya, yaitu isinya, loh kok halamannya kosong? Loh kok halamannya kosong-kosong? Padahal kan bukan buku seri. Haha, ngerti kan? Seri kosong-kosong. Ah, nggak lucu. Di sini juga mereka masih mainin diksi itu dan tetap mempertahankan apa yang dibawa iklan online-nya dan juga iklan secara offline-nya, campaign offline-nya. Gini, bukannya gue noah buat bagi-bagi tips, tapi tiap orang punya caranya sendiri buat jadi bestseller. Cara-cara jadi bestseller bisa kamu pelajari dari konten-konten terkurasi di akun Instagram Gosen Indonesia @gosen_indonesia. Catat cara yang cocok buat kamu di buku ini dan jadilah penulis kesuksesanmu sendiri. Karena kalian luar biasa, di bawahnya tertulis Ariel. Ini kan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Gosen. Bahwa kalau kita mau menjadi seorang wirausaha, kita bisa mencatatnya. Gosen membantu kita dengan konten-konten yang ada di Instagram Gosen dan juga catatan buku ini. Notes ini menjadi langkah awal kita untuk mencatat cara-cara ampuh apa aja sih yang Gosen ajarkan untuk kita menjadi seorang wirausaha. Lalu selanjutnya, di belakangnya juga ada cover yang cukup memainkan diksi lagi. Ada di dalam beberapa naskahnya juga dimasukkan ke dalam sini, yaitu wirausaha, lebih cocok wirasusaha. Susah buat mulai usaha. Seorang Ariel sekalipun harus jatuh bangun, belajar dari banyak pengalaman, biar usaha kecil jadi besar. Itu kan ada di dalam sini juga. Lalu dia juga ngasih tahu ada, lewat buku ini, Ariel mengajak kalian para seller-seller untuk bersama menemukan kiat gitu demi menjadi seorang bestseller. Gue sampai nggak paham lagi. Buku ini tuh segitunya. Tipsnya tuh tips banget. Ini dari Lala Akban. Pemainan diksi kembali. Lalu ada, saya kasih bintang 4 aja. Soalnya satunya lagi udah di nama saya. Casey Bintang. Casey Bintang. Kasih bintang. Permainan diksi lagi. Lalu ada, bagus sih, tapi lebih bagusan kamu di mataku, Sekardus. Permainan diksi lagi. Gosen ini terlihat iklannya ini cukup sering mencoba memainkan naskah, diksi, dan juga easter egg. Gue berharap gaya-gaya komunikasi seperti ini banyak terjadi di iklan-iklan lain, tetapi juga ada brand-brand lain yang mencoba menggunakan gaya narasi lain supaya tidak monoton. Selanjutnya, jika kita lihat penempatan iklan online dan juga offline yang dilakukan oleh Gosen, ini kasih tahu bahwa sudah saatnya brand percaya dengan kebudayaan customer-nya. Jadi kita tahu bahwa saat ini ada orang yang cukup nyaman dengan media-media online, tapi juga media offline memberikan riak yang berefek kepada iklan online-nya. Gosen melakukannya, sehingga apa yang Gosen berikan kepada customer menjadi lebih relate dengan kegiatan sehari-hari customer. Seperti yang buku itu lakukan, bahwa itu bisa menjadi catatan untuk seseorang yang ingin menjadi wirausaha. Menurut gue seperti itu. Itu kesimpulan dari gue terhadap iklan ini. Jadi, kalau kalian mau lihat analisa-analisa gue yang lainnya terhadap iklan-iklan lain, terutama tentang iklan yang seperti ini, kalian bisa subscribe channel gue, Rexy Rex, yang sekarang sudah berganti nama, sebelumnya Lobu Kreatif. Dan kalian bisa like video ini atau share ke teman-teman kalian supaya bisa bahas iklan bareng bersama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.